Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat siang bagi kita semua. Eh, Kami di sini akan mempresentasikan hasil presentasi kami, yakni binomial random variable. Di sini kami tim 2 yang beranggotakan Saya sendiri yaitu Rifki Fatur Rahman. Saya Muhammad Intan Kamar Sakti. Saya Muhammad Nasiruddin Albani. Saya Dulita Bita Sagala. Saya Alda Kurnia Putri. saya Asma Khairunisa. Saya Tania Putri Aida. Baik, bisa next slide. Baik, jadi agenda presentasi kami kali ini tentang binomial random variable terdiri dari penciri distribusi, kemudian probability mass function, fx-nya atau CDF, kemudian ada EX atau nilai harapan, kemudian yang selanjutnya ada nilai var x atau variabilitas X, kemudian ada MGF atau moment generating function, dan juga contoh soal. Yang pertama ada penciri dari binomial random variable. Next. Ciri-ciri yang pertama adalah percobaan itu terdiri dari sejumlah n dan identik. Yang kedua, setiap percobaan menghasilkan salah satu dari dua hasil, yaitu sukses biasanya disimbolkan sebagai S, atau gagal biasanya disimbolkan sebagai F. Yang ketiga, peluang sukses pada satu percobaan sama dengan nilai P dan tetap sama dari percobaan ke percobaan. Peluang gagal sama dengan Q sama dengan dalam kurung 1 min P. Yang keempat, percobaannya bersifat independen. Yang terakhir adalah variabel acak yang diinginkan adalah Y, jumlah keberhasilan yang diamati selama N percobaan. Next. Selanjutnya yaitu probability mass function atau PMF pada binomial random variable. Next. Pada distribusi binomial ada 3 nilai yang diperlukan, yaitu yang pertama jumlah sukses atau X, yang kedua jumlah percobaan atau observasi atau N, dan yang terakhir yaitu probabilitas sukses dalam setiap percobaan atau P. Distribusi probabilitas binomial atau fungsi massa probabilitas disingkat PMF dari distribusi binomial dinyatakan sebagai B buka kurung X NP tutup kurung kombinasi P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Dapat dilihat rumusnya dengan keterangan X sama dengan 01,2,3 sampai N. N merupakan banyak ulangan. X merupakan banyaknya keberhasilan dalam variabel random X. P merupakan peluang berhasil dalam setiap ulangan. Yang terakhir, mohon maaf ralat, yang itu Q sama dengan peluang gagal. Oke, next. Baik, selanjutnya adalah mencari fx dari binomial random variable atau biasa kita sebut dengan cumulative distribution function atau CDF. Bisa next. Baik, jadi fungsi distribusi kumulatif atau CDF. Nilai fx dinamakan fungsi distribusi kumulatif variabel acak x, yang mana fx itu sama dengan p di dalam kurung x kurang dari sama dengan x kecil dalam kurung tutup. Kemudian peluang variabel acak x ini yang kurang dari atau sama dengan suatu nilai x. Kemudian kita bisa mensimbolkan dengan fungsi berikutnya yaitu fungsi c sama dengan probabilitas atau p dalam kurung buka x besar
kurang dari sama dengan C dalam kurung tutup sama dengan sigma dari X sama dengan 0 sampai dengan C dengan rumus Fx. Atau kita bisa jabarkan sebagai F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah sama dengan Fc. Untuk menghitung adanya fungsi distribusi kumulatif atau CDF ini. Untuk contoh soalnya, dari percobaan menggelindingkan bola sebanyak 4 kali per kesempatan untuk menjatuhkan 10 pin diperoleh ruang sampel S yaitu seperti berikut, yang mana kita bisa sama seperti kasus koin, di mana dia ada B, ada T, dan juga kita bisa melakukan perluasan sampel menjadi sedemikian rupa, sehingga didapatkan pengulangan sebanyak 4 kali seperti yang terdapat dalam soal. Nah, terus seperti itu sehingga kita mendapatkan bahwa nilai X sama dengan 0 itu terjadi 1 kali, X sama dengan 1 terjadi 4 kali, X sama dengan 2 terjadi 7 kali, dan juga X sama dengan 3 terjadi 4 kali, dan juga X sama dengan 4 terjadi 1 kali. Bisa next slide? Baik, selanjutnya untuk rumus selanjutnya untuk menghitung dari fungsi distribusi kumulatif ini atau CDF, yakni F besar 0 itu sama dengan probabilitas X kurang dari 0. Nah, ini kita bisa hitung sebagai F di dalam kurung 0, atau seperti tadi itu 1/16 probabilitasnya. Kemudian untuk F1 itu sama dengan probabilitas X kurang dari sama dengan 1, yang mana kita bisa jabarkan sebagai F0 ditambah F1 sama dengan 1/16 ditambah 1/4, atau sama dengan 5/6. Kemudian untuk yang F sama dengan 2, itu sama dengan probabilitas X kurang dari sama dengan 2, atau bisa kita jabarkan sebagai F0 ditambah F1 ditambah F2 sama dengan 1/16 ditambah 1/4 ditambah 3/8 sama dengan 11/16. Kemudian untuk F sama dengan 3, kita bisa jabarkan sebagai probabilitas X kurang dari sama dengan 3, atau F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambahkan dia ketemu nilai 15/16. Kemudian yang terakhir, F4 itu sama dengan probabilitas X kurang dari sama dengan 4, yang mana bisa kita jabarkan sebagai F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4, sehingga didapatkan nilai 1. Bisa next slide? Baik, selanjutnya mengetahui nilai dari tiap-tiap kumulatif distribusi, kita bisa melakukan tahapan selanjutnya, yakni melakukan grafiknya, atau grafik ini biasanya disebut dengan grafik fungsi tangga, seperti berikut. Nah, ini didapatkan Fx sama dengan 0 untuk X kurang dari 0, kemudian Fx ini sama dengan 1/16 untuk X itu di antara 0 sampai 1, dengan 1 itu tidak termasuk, kemudian Fx itu sama dengan 5/16 dengan X itu dari 1 sampai dengan 2 tidak masuk dalam interval, kemudian seterusnya sampai dengan dapatkan Fx itu sama dengan 1 dengan kriteria X lebih dari sama dengan 4. Nah, maka dari itu, berdasarkan kriteria berikut, kita grafikkan menjadi grafik fungsi tangga berikut. Yakni untuk X sama dengan 0, itu dia 0, kemudian F dari 0 sampai dengan 1 itu sama dengan 1/16, yang di sini hitam, yang di sini putih, kemudian untuk 1 sampai dengan 2 itu sama dengan 5/16, terus sampai dengan X itu lebih besar sama dengan 4, itu terdapat di poin 1, seperti itu. Bisa next slide? Baik, selanjutnya yaitu mencari EX atau rerataan atau juga mean pada binomial random variable. Nah, untuk rumus mean ini, yaitu mu sama dengan EY sama dengan N dikali P, di mana N ini parameternya dan P itu peluang keberhasilannya. Nah, ini untuk penurunan rumusnya. EY sama dengan sigma Y, Y dikali peluang dari Y sama dengan sigma Y sama dengan 0 sampai N. Y dikali matriks NY dikali P pangkat Y dikali Q pangkat N min Y. Mengapa Y-nya sama dengan 0? Karena sesuai definisinya yaitu parameternya 0, 1, 2, 3 sampai dengan N.
Nah, mengapa di sini Y-nya sama dengan 1? Karena jika kita menggunakan Y sama dengan 0 itu, jika kita substitusikan, memasukkan nilai 0 dikali berapapun itu, pasti hasilnya 0. Jadi untuk Y sama dengan 0 itu, hasilnya pasti 0. Jadi di sini menggunakan Y sama dengan 1. Jadi EY sama dengan sigma Y sama dengan 1 sampai N, Y dikali N faktorial per N min Y faktorial, dikali Y faktorial, dikali P pangkat Y, dikali Q pangkat N min Y. Sama dengan sigma Y sama dengan 1 sampai N faktorial per N min Y faktorial, dikali Y min 1 faktorial, dikali P pangkat Y, dikali Q pangkat N min Y. Nah, di sini mengapa Y-nya min 1, diganti Y min 1. Nah, ini penjabarannya, di mana Y per Y faktorial sama dengan Y per Y min 1 faktorial dikali Y itu sisanya Y min 1 faktorial. Jadi untuk Y ini diganti menjadi Y min 1. Nah, untuk penurunan selanjutnya itu EY sama dengan N dikali P, sigma Y sama dengan 1 sampai N 1 faktorial per N min Y faktorial per Y min 1 faktorial, P pangkat Y min 1 dikali Q pangkat N min Y. Nah, untuk ini yang N-1 faktorial kan tadinya N faktorial, berubah jadi N-1 faktorial, di mana N-1 faktorial ini dikali N. Nah, untuk N-nya ini dikeluarkan menjadi di depan sigma. Selanjutnya, ini mengapa P-nya pangkat Y-1? Karena P pangkat Y-1 ini dikali P. Nah, untuk P-nya ini dikeluarkan menjadi di depan sigma, menjadi N dikali P. Nah, untuk penurunan rumusnya ini menjadi sama dengan N dikali P, sigma Z sama dengan 0 sampai N-1 per N-1, N-1 faktorial per N-1 min Z faktorial dikali Z faktorial, P pangkat Z dikali Q pangkat N min 1 min Z. Nah, di sini mengapa diganti menjadi Z? Karena ini sesuai yang ada di garis merah. Z-nya itu sama dengan Y min 1. Jadi untuk Y min 1-nya ini diganti menjadi Z. Kemudian penurunannya menjadi seperti ini. Ini definisinya sama. Ini semua ini adalah fungsi peluang binomial. Tapi base-nya ini sebanyak N-1 pengulangan. Tentunya sifat dari fungsi peluang ini jika semua dijumlahkan ini hasilnya sama dengan 1. Nah, begitupun ini yang matriks N-1Z P pangkat Z dikali Q pangkat N-1 min Z ini jumlahnya sama dengan 1. Sehingga penurunan rumusnya menjadi seperti ini. Mu sama dengan EY sama dengan N dikali P. Baik, selanjutnya kita masuk mencari variabel X dari variabel random binomial. Dari suatu teorema kita mengetahui bahwa nilai dari sigma kuadrat variansi Y, Vy itu sama dengan E Y kuadrat dikurang mu kuadrat. Nah, untuk mencari nilai variansi Y ini, kita pertama perlu mencari tahu dulu berapa sih nilai dari E Y kuadratnya. Nah, kemudian EY kuadratnya ini kita jabarkan, itu sama dengan sigma Y sama dengan 0 sampai N, dikali Y kuadrat, kita kalikan dengan peluang Y-nya. Kemudian sama dengan sigma Y sama dengan 0 sampai N, Y kuadrat dikali peluang Y ini, kalau kita jabarkan itu menjadi kombinasi Y dari N, kita kalikan P, peluang suksesnya dipangkatkan Y, banyak kejadian sukses. Kemudian kita kalikan Q, peluang gagalnya, kita pangkatkan dengan banyak kejadian gagalnya, N min Y. Kemudian sama dengan sigma Y sama dengan 0 sampai N, Y kuadrat dikali, ini kombinasinya, rumusnya N faktorial per Y faktorial dikali N min Y faktorial. Kita kalikan P pangkat Y, Q pangkat N min Y. Nah, di sini untuk melakukan penghitungan, kita bisa melihat bahwa bentuknya itu sulit untuk kita lakukan perhitungan, karena dari Y kuadratnya sendiri ini kita tidak bisa melakukan
penyederhanaan. Jadi kalau misalnya yang Y faktorial ini kita jabarkan, itu kan sama dengan Y dikali Y-1 dikali Y-2 dan seterusnya. Jadi di situ kita tidak bisa menemukan suatu kuantitas Y kuadrat, sehingga kita tidak bisa lakukan penyederhanaan. Dan itu sulit untuk kita lakukan perhitungan. Jadi gimana cara kita untuk mencari EY kuadrat, itu kita ubah bentuknya. Sehingga menjadi, ini teman-teman bisa lihat yang paling bawah, itu sama dengan Y dikali Y-1 ditambah EY. Kemudian untuk EY kali Y-1-nya sendiri, bisa dilihat bahwa hasilnya itu EY kuadrat min EY. Sehingga karena yang kita cari itu EY kuadrat, karena itu EY kali Y-1 ini kita tambahkan dengan EY. Kemudian untuk EY-nya sendiri bisa kita ubah menjadi mu, karena EY itu dalam variabel diskrit itu sama dengan mu. Boleh next? Nah, untuk mencari variansi Y tadi, kita pertama perlu mencari terlebih dulu nilai dari Y dikali Y-1. Itu sama dengan sigma Y, sama dengan 0 sampai N, dikali Y kali Y-1, kita kalikan peluang Y-nya. Itu peluang Y-nya kita jabarkan, kemudian sama dengan sigma Y sama dengan 2 sampai N. Ini teman-teman bisa lihat Y-nya dari awalnya 0 menjadi 2, itu karena nilainya itu baru ada hasilnya ketika Y-nya sama dengan 2. Kalau kita mulai dari 0 dan 1, itu nanti ketika dimasukkan ke rumusnya itu akan menghasilkan 0. Sehingga kita mulai Y-nya itu dari 2. Kemudian untuk yang Y kali Y-1 itu bisa kita lakukan penyederhanaan. Jadi yang Y faktorial kita jabarkan, kemudian kita coret-coret. Terus sama dengan sigma Y 2 sampai N dikali N-1 kali N-2 faktorial dibagi Y-2 faktorial dikali N-Y faktorial. Kita kalikan P pangkat Y, Q pangkat N-Y. Selanjutnya, dari hasil tersebut kita bisa buat sebaran binomialnya, yaitu dengan menggunakan jadian suksesnya itu Y-2. Terus untuk memudahkan kita dalam penyebutannya juga, jadi Y-2 ini kita buat jadi variabel baru sama dengan Z. Kemudian kita substitusikan, ini ada di sisi sebelah kanan. Itu untuk nilai N kali N-1-nya kita keluarkan. Jadi sama dengan N kali N-1 sigma Z sama dengan 0 sampai N-2 dikali N-2 faktorial per, ini udah menjadi Z faktorial dikali N-Z plus 2 faktorial. Kemudian ini tinggal substitusi aja terus, sehingga bisa menghasilkan N kali N-1 P kuadrat dikali sigma Z0 sampai N-2 dari kombinasi Z dari N-2 dikalikan P pangkat Z, Q pangkat N-2 min Z. Nah, untuk hasil dari sigma-nya ini, penjumlahannya ini itu sama dengan 1. Sehingga kita kalikan 1. Kemudian didapat hasil Y kali Y-1 itu sama dengan N dikali N-1 P kuadrat. Nah, selanjutnya kita ke pencarian awal kita, mencari Y kuadrat. Itu sama dengan Y kali Y-1 plus mu. Kita udah dapatkan nilai Y kali Y-1-nya, itu kita masukkan nilainya. Kemudian untuk nilai Y itu juga sudah kita dapatkan di penghitungan sebelumnya, sama dengan NP. Kemudian untuk mencari sigma kuadratnya itu sama dengan Y kuadrat dikurang mu kuadrat. Ini kita masukkan nilainya sama dengan N kali N-1 P kuadrat ditambah, ini sama dengan N kali N-1 P kuadrat ditambah NP dikurang N kuadrat P kuadrat. Kemudian NP-nya kita keluarkan, jadi NP dikali dalam kurung N-1 P ditambah 1 min NP.
Kemudian kita hitung sehingga menghasilkan sigma kuadratnya atau variansi Y-nya itu sama dengan NPQ. Baik, selanjutnya mencari MGF atau Moment Generating Function. Next. Moment Generating Function atau fungsi pembangkit momen dari distribusi binomial MGF. Yang pertama, perhatikan fungsi binomial. Di situ tertera ada rumus B dalam kurung X, N, P sama dengan N faktorial per X faktorial dalam kurung N min X faktorial kali P pangkat X dikali Q pangkat N min X with Q sama dengan 1 min P. Lalu kemudian maka fungsi pembangkit momen diberikan oleh Mx dalam kurung T sama dengan sigma N dengan nilai X sama dengan 0, E pangkat XT, N dikali N faktorial per X faktorial dalam kurung N min X faktorial dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Nah, pada rumus ini P-nya tersebut dipindahkan ke dalam gabung dengan E pangkat T. Lalu dengan rumus sigma N dengan nilai X sama dengan 0 dalam kurung P kali E pangkat T itu kurung dipangkatkan X dikali N faktorial per X faktorial dalam kurung N min X faktorial dikali Q pangkat N min X. Lalu dengan hasil akhir rumus yaitu Q dalam kurung Q plus P kali E pangkat T dikalikan N. Nah, di mana kesetaraan akhir dipahami dengan mengakui bahwa itu mewakili perluasan binomial. Jika kita mendiferensiasikan fungsi pembangkit momen terhadap T menggunakan aturan fungsi-fungsi, maka kita mendapatkan yaitu D mx dalam kurung T per dt sama dengan N dalam kurung Q plus P pangkat T dipangkatkan N min 1 dikali PE pangkat T. Lalu sama dengan N dikali P pangkat T dalam kurung Q plus P pangkat T dipangkatkan N min 1. Kemudian mengevaluasi ini pada T sama dengan 0 yang sebelumnya, yaitu memberikan rumus yaitu PX sama dengan NP dalam kurung Q plus P dipangkatkan N min 1 yaitu sama dengan NP. Perhatikan bahwa hasil ini sudah familiar dan kita telah memperolehnya sebelumnya dengan cara yang lebih sederhana. Untuk menemukan momen kedua, kami menggunakan aturan produk yaitu DUP per DX sama dengan U dikali DP per DX plus V dikali DU per DX. Ya, bisa di next. Nah, setelah menggunakan aturan produk sebelumnya, yaitu mendapatkan D pangkat 2 mx dalam kurung T per dt pangkat 2 sama dengan NPE pangkat T dalam kurung N minus 1 dalam kurung Q plus PE pangkat T dipangkatkan N minus 2 PE pangkat T plus dalam kurung Q plus P pangkat T dipangkatkan N minus 1 lalu NPE pangkat T. Nah, lalu ada sini NP pangkat T dalam kurung Q plus P pangkat T dipangkatkan N minus 2. Nah, pada rumus yang sebelumnya di atas itu dipindahkan menjadi ke sebelah kanan, yaitu menjadi N minus 1 dikali P pangkat T plus dalam kurung Q plus PE pangkat T. Lalu yang mendapatkan hasilnya itu N PE pangkat T dalam kurung Q plus P pangkat T dipangkatkan N minus 2 lalu Q plus NPE pangkat T. Mengevaluasi ini pada T sama dengan 0 memberikan yaitu EX pangkat 2 sama dengan NP dalam kurung Q plus P dipangkatkan N minus 2 dalam kurung Q plus NP sama dengan yaitu NP dalam kurung Q plus NP. Dari sini kita melihat bahwa
Vx sama dengan EX pangkat 2 dikurang EX pangkat 2 sama dengan NP dalam kurung Q plus NP min N pangkat 2 dikali P pangkat 2, yaitu sama dengan NPQ. Nah, selanjutnya itu ada teorema mengenai fungsi pembangkit momen. Dalam menemukan variansi dari distribusi binomial, kami telah mengerucutkan metode yang lebih melelahkan daripada yang dibutuhkan. Teorema berikut menunjukkan bagaimana menghasilkan momen tentang datum sewenang-wenang yang dapat kita ambil untuk menjadi rata-rata distribusi, seperti the function which generates moment about the mean of a random variable is given by mx min mu kurung t sama dengan eksponensial min mu t mx kurung t, where mx kurung t is the function which generates moment about the origin. Nah, hasil ini dipahami dengan mempertimbangkan identitas berikut. Seperti pada rumus yang tertera, yaitu mx min mu dalam kurung t sama dengan e eksponensial dalam kurung x min mu kurung kali t sama dengan e pangkat min mu t e dalam kurung pangkat xt sama dengan eksponensial dalam kurung min mu t, lalu ada mx dalam kurung t. Bisa di next. Sebagai contoh pertimbangan sekali lagi fungsi binomial saat ini menghasilkan fungsi tentang mean, maka pada rumus ini mx min mu dalam kurung t sama dengan e pangkat min n kali p min n pt dalam kurung q plus p pangkat t dipangkatkan n sama dengan dalam kurung qe pangkat min pt plus pe pangkat t kali e pangkat min pt dipangkatkan n sama dengan, yaitu hasil rumusnya dalam kurung qe min pt plus p dipangkatkan pangkat qt dipangkatkan n. Nah, membedakan ini sekali memberi, yaitu menjadi rumus dmx min mu dalam kurung t per dt sama dengan n dalam kurung qe min pt pangkat min pt plus pe pangkat qt dipangkatkan n minus 1 dalam kurung min pqe pangkat min pt plus qpe pangkat qt. Nah, pada t sama dengan 0, ini memiliki nilai 0 sebagaimana mestinya. Membedakan untuk kedua kalinya sesuai dengan aturan produk memberi d seperti rumus sebelumnya, yaitu d pangkat 2 mx min mu dalam kurung t per dt kuadrat sama dengan u dalam kurung p kuadrat be min pangkat min pt plus q kuadrat kali p pangkat kt plus u du per dt. Nah, pada rumus ini ditambahkan menjadi ada u plus u du per dt. Nah, di mana u dalam kurung t sama dengan n dalam kurung qe pangkat min pt plus pe pangkat kt n dan v dalam kurung t sama dengan dalam kurung min pqe pangkat min pt plus qpe pangkat kt. Pada T0 ini menjadi U dalam kurung 0 sama dengan N. Dan V dalam kurung 0 sama dengan O. Oleh karena itu, menjadi rumus Vx sama dengan N dalam kurung P kuadrat kali Q plus Q kuadrat P. Sama dengan NPQ dalam kurung P plus Q sama dengan NPQ. Seperti yang kita ketahui dari turunan sebelumnya. Bisa di next. Nah, teori penting lainnya menyangkut fungsi pembangkit momen dari jumlah variabel acak independen. Seperti yaitu jika x, fx, dan y, fe adalah dua yang berdistribusi bebas, variabel acak dengan fungsi pembangkit momen mxt dan myt, maka jumlah mereka z sama dengan X plus Y memiliki fungsi pembangkit momen MZT sama dengan MXT kali MYT.
Hasil ini merupakan konsekuensi dari fakta bahwa independensi X dan Y menyiratkan bahwa fungsi kepadatan probabilitas gabungan mereka adalah produk dari fungsi kepadatan probabilitas marginal individu. F dan kurung X, Y sama dengan Fx dan Fe. Dari ini, berikut ini yaitu Mx plus Y dan kurung T. Integral X, integral Y, E pangkat dan kurung X plus Y pangkat T. F dan kurung X, Y dikali dy dan dx. Nah, yaitu lalu rumusnya sama dengan integral x e pangkat xt fx dx integral y e pangkat y t fv kali dy. Nah, pada rumus ini integralnya dibagi menjadi dua, yaitu integral x untuk e pangkat dan kurung x plus y kali t ini. Nah, untuk yang lalu dx-nya dipindahkan ke bergabung menjadi bersama fx. Nah, lalu yang pada integral y-nya itu di e pangkat x-nya ini x-nya itu berubah menjadi y, menjadi e pangkat yt. Nah, lalu menjadi fy seperti y. Nah, dengan hasil rumus yaitu mxt lalu menjadi myt. Nah, keterangannya pada beberapa rumus tersebut yaitu P adalah peluang sukses, N adalah banyaknya pengulangan, dan X adalah banyaknya sukses dalam N kali pengulangan. Bisa di next. Oke, selanjutnya adalah contoh soal binomial random variabel. Baik, di sini ada contoh. Sebelum masuk ke soal, perlu diketahui, sebelum menggunakan rumus binomial, kita harus melihat apakah soal tersebut sudah memenuhi sifat-sifat pada binomial variabel random. Nah, kita lihat pada soal ini, tadi syaratnya sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Di sini yang pertama adalah percobaan itu terdiri dari n pengulangan. Nah, pada soal ini ada sebanyak 10 kali. Kemudian yang kedua, tiap pengulangan memberikan hasil yang identifikasi, misalnya itu sukses atau gagal, kemudian yes or no. Dan pada soal ini tuh dikatakan percobaan binomial karena peristiwa pelemparan koin hanya memunculkan dua kejadian, yaitu munculnya angka dan munculnya gambar. Kemudian hasil peluangnya yaitu konstan. Nah, di soal ini peluangnya sama, yaitu 1/2. Oke, langsung kita masuk ke soal saja. Soalnya adalah tentukan peluang munculnya 6 gambar pada pelemparan koin homogen atau setimbang sebanyak 10 kali. Nah, sekarang ini ketahui di sini N-nya adalah 10. N-nya tadi adalah banyaknya pengulangan. Kemudian X adalah banyaknya keberhasilan dalam percobaan. Nah, di sini tuh peluang munculnya itu adalah sebanyak 6. Kemudian peluangnya, di sini alfa itu maksudnya P, peluangnya sama dengan setengah. Dengan demikian kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya tadi adalah P dalam kurung X besar sama dengan X kecil. Sama dengan NX dikalikan dengan alfa pangkat X dikali 1 kurang alfa pangkat N kurang X. Kita masukkan angkanya. X kecil di sini 6, N-nya 10, kemudian peluangnya setengah. Kita hitung, masukkan, jadi P dalam kurung X besar sama dengan 6, sama dengan 10, 6 dikali dengan setengah, pangkat 6 dikali dengan setengah, pangkat 10 kurang 6. Jadi hasilnya didapatkan 210 dikali 1/1024 sama dengan 0,205. Jadi peluang munculnya 6 gambar pada pelemparan koin homogen sebanyak 10 kali adalah 0,205. Kemudian di sini ada contoh yang kedua. Nah, contoh kedua adalah sebuah dadu dilemparkan sebanyak 5 kali.
Berapa peluang muncul mata dadu 4 sebanyak 2 kali? Nah, kita buat diketahuinya. N sama dengan 5 sebanyak 5 kali. Kemudian X-nya adalah 2. Kemudian P-nya adalah peluang berhasil dalam setiap ulangan, yaitu sebanyak 1/6. Nah, Q-nya adalah seperti yang dijelaskan pada slide-slide sebelumnya lagi, Q adalah 1 dikurang P. Maka kita kurangkan 1 dikurang 1/6. Maka hasilnya adalah 5/6. Dan Q itu adalah peluang gagalnya. Oke. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan binomial. Seperti slide sebelumnya juga, yaitu peluang dalam kurung X besar sama dengan 2, sama dengan B, X, lalu N, P. Nah, di sini kita masukkan, jadi P, X sama dengan 2, B dikali dengan 2,5, dan 1/6. Nah, langsung saja kita masukkan kepada rumusnya tadi. Nah, rumusnya sudah dicantumin di sini. Kita langsung masukin X-nya sama dengan 2. Didapatkan 5 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 5 kurang 2 faktorial. Dikali dengan P, P-nya adalah 1/6 per pangkat 2. Dikali juga dengan Q-nya. Q-nya tadi 5/6, kita masukin 5/6, dipangkatin N kurang X-nya. N-nya tadi 5, X-nya adalah 2, jadi 5 kurang 2, 3. Kita turunkan. Kemudian didapatkan 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial itu adalah 10. Kemudian 1/6 pangkat 2 adalah hasilnya 1/36. Kemudian 5/6 dipangkat 3 sama dengan 125/216. Nah, didapatkan hasil P dalam kurung X kurang 5 sama dengan 625/3888. Maka peluang muncul mata dadu 4 sebanyak 2 kali adalah sebanyak 625/388. Seperti itu. Kemudian di sini ada contoh yang 3, mungkin yang lebih terperinci lagi. Saya bacakan soalnya. Dalam sebuah kotak terdapat 7 bola yang diantaranya berwarna merah. Jika dari dalam kotak diambil bola satu persatu sampai dengan 3 kali, di mana setelah pengambilan bola dikembalikan lagi ke dalam kotak untuk pengambilan berikutnya. Hitunglah peluang terambilnya bola sebanyak, yang pertama ada 1 kali, kemudian yang kedua ada 2 kali, yang ketiga 3 kali, kemudian yang keempat tidak bola warna merah yang terambil. Nah, yang pertama kita kerjakan adalah diketahuinya ya. N-nya. N-nya di sini adalah sebanyak 3. Di mana tertulis di sini, kotak diambil bola satu persatu sampai dengan 3 kali. Maka N-nya adalah 3. Kemudian P-nya adalah peluang berhasilnya, yaitu sama dengan 3/7. Bola yang diambilnya berwarna merah itu sebanyak 3, kemudian dari 7 bola, seperti itu. Kemudian kalau misalnya Q-nya adalah 1 dikurang 3/7. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam soal. Yang pertanyaan pertama yaitu peluang terambilnya bola sebanyak 1 kali. Nah, kita masukin P dalam kurung X sama dengan X kecil sama dengan Fx sama dengan Nx dikalikan dengan Px dalam kurung 1 dikurang P. 1 dikurang P ini maksudnya adalah Q. Oke, dipangkatkan dengan N dikurang X. Kita masukkan angkanya. P sama dengan X dikurang 1, karena ini adalah sebanyak 1 kali, kita masukkan 1, X-nya. Kemudian F1 sama dengan 1 dikali dengan 3/7 dipangkat dengan 1, karena X-nya adalah sama dengan 1. Kemudian 1 dikurang 3/7 dipangkat dengan 3 kurang 1.
Kita masukkan ke faktorial sesuai rumus yang tadi. Hasilnya 3 faktorial per 1 faktorial kali dengan 2 faktorial dikalikan dengan 3/7 dikalikan juga dengan 1 dikurang 3/7 pangkat 2. Sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial dapatkan hasil 3. Kemudian 3/7 adalah 0,429 dan 1 kurang 3/7 pangkat 2 adalah 0,327. Maka hasilnya sama dengan 0,420. Baik, yang kedua adalah peluang terambilnya bola merah sebanyak 2 kali percobaan. Kemudian kita masukkan juga rumusnya P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan F2 sama dengan 2 dikali dengan 3/7 pangkat 2 dikalikan dengan 1 kurang 3/7 pangkat 3 kurang 2. Kita masukkan yang 32 ini dengan faktorial sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial kali 3/7 pangkat 2 dikali 1/1 kurang 3/7 pangkat 1. 3 kurang 2 itulah pangkat 1. Tidak usah ditulis lagi pangkatnya. Didapatkan sama dengan 3 dikali 0,184 dikali 0,571. Maka hasilnya 0,315. Nah, ada yang ketiga, peluang terambilnya bola sebanyak 3 kali berapa? Kita masukkan juga seperti yang tadi, X-nya sama dengan 3, kemudian F3 sama dengan 33, terus dikali 3/7 pangkat 3, dikali 1 kurang 3/7, 3 kurang 3. Nah, 3 faktorial sama dengan 3 faktorial per 3 faktorial kali 0 faktorial dikali dengan 3/7 pangkat 3. Kemudian ini 3 kurang 3 adalah 0. Karena ini pangkat 0, jadi hasilnya sama dengan 1. Nah, didapatkan juga sama dengan 1 dikali 0,079 dikali 1 sama dengan 0,079. Kemudian ini adalah D, maaf salah. Peluang terambilnya bola sebanyak yang D ini adalah tidak terambilnya bola warna merah. Nah, karena tidak mau mengambil bola warna merah, maka kita masukkan X-nya adalah sama dengan 0. Nah, karena X sama dengan 0, maka didapatkan F0 sama dengan 3, 0 dikali 3/7 pangkat 0, dikali 1/3/7, 1 kurang 3/7, pangkat 3 kurang 0. Sama dengan 3 faktorial per 0 faktorial kali dengan 3 faktorial, dikalikan 3/7 pangkat 0, kemudian kali 1 kurang 3/7 pangkat 3. Karena ini juga sama pangkat 0, maka ini sama dengan 1. Kemudian di sini ada 0 faktorial, maka 1 sama dengan 1 kali 1 dikali 0,187. Maka didapatkan hasilnya adalah 0,187. Ini bisa, oke, di sini ada example 4, yaitu soal kasus yang fakta yang ada terjadi di kita. Nah, saya bacakan. Perusahaan minyak PT Pertamini memiliki hak untuk pengeboran minyak lepas pantai. Nah, berdasarkan data historis, jika melakukan 20 kali pengeboran, akan memperoleh minyak sebanyak 5 kali. PT Pertamini hanya mau melakukan 3 kali pengeboran. Pertanyaannya, berapa probabilitas 3 kali pengeboran tetapi tidak memperoleh minyak sama sekali? Nah, kita masuki rumus metode binomial, yaitu B dalam kurang X, N, P sama dengan N faktorial dikurang X faktorial kali N kurang X faktorial dikali dengan PX dikali Q N pangkat N kurang X. Kita masukkan P-nya. P-nya adalah 5 per dari sebanyak 5 kali per 20 sama dengan 1,4
kita buat desimal menjadi 0,25. Kemudian Q-nya adalah 1 dikurang P. Tadi Q-nya adalah tadi P-nya adalah 0,25, maka Q-nya adalah 0,75. Kemudian N-nya adalah sebanyak 3 kali. Terus X-nya sama dengan 0. Kita masukkan PB sama dengan 3 faktorial per 0 faktorial dikali dengan 3 kurang 0 faktorial kali 0,25 pangkat 0 kali 0,75 pangkat 3 kurang 0 sama dengan 1 per sama dengan 6 per 1 kali 6 dikali dengan 1 dikali 0,422 sama dengan 0,422. Maka probabilitas 3 kali pengoboran tapi tidak memperoleh sama sekali adalah 42,2%. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.